Mau diskusi apa lagi? Diskusi. 2003 saya selesai semuanya. Kemudian saya bekerja di Amerika. Saya kerja menjadi research manager di sebuah asosiasi perusahaan elektronik dunia. Kemudian setelah bekerja di sana 2005, I decided to return to Indonesia. Waktu saya mau pulang, saya punya kriteria 3. Nah, saya usul pada teman-teman tentukan kriteria. Kalau Anda mau take an offer, job offer, apa kriteria yang Anda pilih? Saya bikin 3 waktu itu. 1, that job has to allow me to be intellectually growing. 1, intellectually growing. 2, financially good. I don't intend to be billionaire, tapi I intend to be an independent keluarga. Number 3, socially impactful. Oke. Nah, saya di Amerika bekerja hanya dapat the first 2. Yang ketiga saya nggak bisa. It just nggak ada peluang itu di sana, kecil sekali. Jadi ketika saya mau pulang, saya ketemu dengan supervisor di sana. Reaksi dia itu adalah bilangnya gini, Anies, be responsible. Everyone, semua orang ini kesini mau dapat green card. Dan kalau udah bekerja PhD, ya rutenya adalah dapat green card kemudian kerja. Apalagi di Asia waktu itu ada flu burung. Jadi saya dianggap nggak bertanggung jawab karena ngajak keluarga ke tempat epicenternya flu burung. Tapi waktu itu saya katakan I have these 3 objective in mind. Saya usul pada teman-teman ketika memutuskan mau pulang apa tidak, pakai kriteria itu. Kalau saya sendiri memandang, selesai kuliah jangan cepat pulang. Stay aja dulu di sini. Biarkan di sini dulu. Tambah network, tambah pengalaman. Biarkan ketika pulang itu bawanya bukan cuma ijazah. Kalau cuma bawa ijazah, belajar jarak jauh aja. Artinya kalau cuma ijazah aja ya, itu masih bisa. Tapi kalau network nggak bisa. Yang ada di sini umurnya berapa nih? 15, 20? Masa produktif Anda kira-kira sampai usia berapa? Sampai 60. 60, aduh. Anda mau produktif sampai usia berapa? I'm too young, Pak, to think about the future, Pak. Gitu. Sampai tua, Pak. Enggak, teman-teman. I want to ask these questions. How old do you want to continue working? Sampai usia berapa Anda mau produktif ini? Kadang-kadang kan kita mikir gimana nanti aja gitu kan? 65 lah ya, Pak. 50. 65. Ya itulah. Whatever number here. Oke. Okay? Nih, ini X-nya ada yang 65. Ada yang 70, ada yang 75. Saya kemarin ketemu dengan satu orang yang barusan meninggal usianya 92 tahun dan masih ngurusin pabrik. Nih misalnya ya, Anda umur 20-an sini. Maksud saya begini teman-teman. Ketika Anda pulang, tolong jangan berpikir tentang immediate target di tengah sini. Oke? Karena kalau Anda berpikir pulang, oh saya mau langsung pulang dapat komparatif dengan di sini, Anda masuk dalam sebuah pasar di Eropa atau di Amerika yang labor marketnya itu udah rapi. Di Indonesia Anda akan punya kesempatan yang berbeda sifatnya. Jadi teman-teman saya usul, kalau Anda berpikir pulang, maka siapkan masa transisi beberapa tahun, itu masa untuk Anda lihat peluang yang ada di Indonesia, apalagi di private sector. Tapi saya usul teman-teman, kalau Anda pulang, memilih pulang, maka targetkan ini sebagai sebuah proses yang gradual. Kira-kira gini, Anda masuk kuliah di sini untuk master sebutlah setahun, habis itu Anda doing your PhD 3 years, 4 years, 5 tahun baru selesai. Jadi ada waktu 5 tahun di mana Anda mencapai your goal. Kalau Anda pulang ke Indonesia, Anda juga harus begitu. Jangan your goal itu mau dicapai pas saat pulang. Saat pulang langsung, nggak bisa. Jadi saya ingin bilang pada teman-teman, jangan manja. Jangan manja. Pulang ke Indonesia minta semuanya disiapkan. We are not preparing that. And you should not come back if your mindset itu minta disiapkan semua. Siapkan kantor, siapkan seluruh fasilitas, siapkan jalur karir. Nope. You gotta fight it on your own. Dan sebetulnya itu praktis di mana-mana, saya sama seperti itu. Jangan berharap itu disiapin. Anda harus siapin. Dan disitulah yang saya pandang sebagai
in a way, you may be a scholar, you may be an intellectual, but you have to put additional feature there, entrepreneurial skill. Entrepreneur dalam apa? Dalam membawa diri Anda sendiri minimum. Bahwa Anda melihat peluang, Anda melihat kesempatan, Anda cari itu kesempatan. Dan di Indonesia Anda bisa lompat cepat. Kenapa? Karena strukturnya belum serapi di sini. Jadi bisa lompat. If you're good, you can bypass. Cepat sekali. Jadi my advice to you, jangan takut dengan pulang. Mengkhawatirkan bagi yang sudah lama di luar, takut crash landing. Okay. But if you pave your runway dari sekarang, you can have a soft landing. Saya karena bidangnya public policy, how do I pave my way return? Saya nulis rutin di Indonesia, saya kerjakan nulis itu bisa 2 bulan sekali. Beberapa kali supaya you pave your way. Orang menjadi tahu atas pikiran Anda, tahu atas kontribusi Anda, karena waktu itu bidang saya public policy. Nah, bidang Anda yang lain gitu. Gitu ya, teman-teman. Thank you. Silakan. Silakan, Bu. Ini biar nggak terlalu serius. Dulu waktu Pak Anies propose ada garis panjang seperti itu juga, 5 tahunan. Jadi boleh. Guys, ini pakai tips loh ini, guys. Buat propose 5 tahunan ke depan. Ini susahnya kalau presentasi depan istri. Okay? Next, sedikit belok ke politik. Karena ini pasti ramai. Pertama adalah 2024 tentu adalah selain pertarungan ide, juga pertarungan banyak hal. Mungkin Pak Anies sendiri bisa menjelaskan ada satu label yang selalu diterakan ke Pak Anies, meskipun saya kenal lama sekali dengan Pak Anies. Itu adalah kok Pak Anies ini tidak selaras dengan asas pluralisme, misalkan begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sebetulnya yang ada di pemikiran Pak Anies tentang label itu? Ya. Jadi ketika ada pelabelan, saya cenderung untuk tidak menjawab dengan kata-kata, tapi cenderung untuk menjawab dengan kenyataan. Ini adalah air minum kita nih Mas Meta di sini, air minum kita. Dan kalau air minum ini kemudian ada yang pegang mikrofon di depan sana, bilang hati-hati ini air keras, maka saya akan bilang ini air minum, air bersih. Tapi lalu kata dia dengan kata saya terhadap air ini. Jadi cara paling efektif untuk membuktikan bahwa ini adalah bukan air keras adalah dengan mengambilnya dan meminumnya. Ini bukan air keras, itu kira-kira. Jadi ketika tuduhan itu begitu besar disampaikan di 2006-2017, saya cuma berdoa semoga Tuhan memberikan umur panjang sehingga ketika saya bertugas di Jakarta, saya bisa menunjukkan apakah Jakarta menjadi sebuah kota yang anti pluralisme. Apakah Jakarta menjadi kota yang tidak menghormati kebajemukan? Apakah Jakarta diskriminatif terhadap yang minoritas? Apakah Jakarta tidak memberikan pada ruang minoritas? Yang terjadi, Jakarta justru memberikan ruang kepada seluruh unsur yang ada di kota ini. Jadi, ini yang terjadi. Sehingga kalau itu bisa dilihat bagaimana seluruh unsur masyarakat yang membutuhkan perhatian negara dan secara jumlah sangat sedikit justru negara hadir. Saya beri contoh, masyarakat Hindu Tamil berpuluh-puluh tahun menginginkan rumah ibadah, tidak pernah bisa dapat. Alhamdulillah sekarang mereka pertama kalinya punya rumah ibadah di Indonesia, di Jakarta. Ini pertama kali dan terbesar. Lalu saya beri contoh, masyarakat Nasrani merayakan menuju Natal. Sekarang ada Christmas Carol di jalan-jalan utama. Sebagaimana kalau malam Lebaran yang Muslim mengadakan takbiran di jalan-jalan. Dan apa yang terjadi? Ruang untuk berekspresi bagi seluruh kelompok masyarakat itu diberikan. Jadi saya ingin menjawab semua sangkaan-sangkaan itu tidak dengan kata-kata, bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Dan itu yang ditunjukkan di Jakarta. Luar biasa. Aduh, waktunya saya didesak waktu nih. Bebas, kalau dari sisi saya sih nggak ada masalah. Oh, nggak masalah. Masalah. Menarik nih sampai subuh kita nih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat bagaimana kehebatan Anies Baswedan, ya intelektualnya itu sangat luar biasa teman-teman ya.
bagaimana Pak Anies Baswedan menjadi seorang tokoh yang berpengaruh di negara kita. Banyak yang mencibir, banyak yang ingin menjatuhkan Anies Baswedan. Namun angin kencang sekalipun itu malah membuat Anies Baswedan semakin meroket ya. Dan setiap diskusi teman-teman bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, Pak Anies Baswedan ini memang paling top karena memang kecerdasannya luar biasa. Bagaimana menurut kalian?